Nama gue Joe aka Pussy Destroyer 666. Dan gue baru aja ngalamin sesuatu yang sangat memalukan tadi sore. Gue hampir nangis dengerin suatu lagu random di YouTube, anjir. Aduh, memalukan banget sumpah. Lu pernah gak sih kayak dengerin lagu terus lu mau nangis? Bukan karena lagunya sedih atau isinya kayak relatable sama kehidupan lo, bukan. Tapi karena lagunya saking bagusnya, saking powerfulnya, entah kenapa bikin lo kayak nangis like a little bitch that you are. Oke, gue mau kalian dengerin ini. Langkahku telusuri bagai perintis, bentang menari mengisi halaman ini. Kilasan hikayat indah mengukir kata. Dua cakrawala singgah sang dewa, berilah kami tanda kan damai semesta. Lelahnya ini pasti akan sirna. Sumpah gila banget gak? Dengan vokal sebagus itu, dengan editan seprofesional itu, lagu ini cuma dapat 1,3K. What the fuck YouTube? Hal ini buat gue mikir kan, berapa lagu atau berapa video dengan kualitas yang bagus tapi gak di up sama YouTube algoritmanya. Kasian banget kata gue mah. Tapi ya udahlah ya, mungkin kalian pun gak peduli tentang hal ini juga. Dan karena sebenarnya di video ini topik yang mau gue bahas adalah topik yang sebenarnya sedikit kontroversial dan gue gak nyaman buat ngomongin hal ini, yaitu tentang politik. Gak nyaman kenapa? Simpel aja, karena gue gak eligible untuk ngomongin tentang hal ini. Tapi ya regarding all of that, I need to say something about this. Man, gue benci politik dan ngomongin hal-hal political stuff to be honest. Kalau kalian tahu, gue itu adalah fansnya Pasha Lovarian. Itu kenapa di video-video gue sebelumnya thumbnailnya itu mirip kayak video-video dia ya, muka-muka cewek anime doang, gak kasih teks atau apalah. Gue suka lihat videonya karena dia membahas sesuatu tentang anime, kayak misalnya hal-hal di Muse Indonesia, kayak kasus Muse Indonesia kemarin yang dulu. Nah, belakangan ini dia itu suka ngeposting hal-hal yang berbau politikal, kayak misalnya apa yang terjadi di Ukraina, atau misalnya Putin kenapa, terus kayak bro di Sudan sedang terjadi ini. Man, fuck Sudan bro, give me pipis anime. Anjing, maksud gue gini. Jadi sebagai penonton VTuber, gue nonton VTuber, main game atau nonton anime itu adalah hobi yang sifatnya itu safe spot gitu, tempat dimana gue melarikan diri dari kehidupan nyata. Gue ngerasa kalau gue nonton VTuber dan anime itu gue sedang berada di sebuah bubble yang melindungi diri gue dari hal-hal yang kayak gitu, kayak kekacauan dari luar, kayak tentang misalnya politik Indonesia yang peringatan darurat kemarin, atau misalnya soal boykot McDonald atau Israel, Palestina, dan lain-lain semuanya. Jadi gue cuma pengen chill, makan snack sambil nonton VTuber. That's it. Tapi ya gue belajar juga sih sebenarnya kalau misalnya apapun yang kita lakukan sebenarnya pasti ada sangkut pautnya dengan politik. Anything that we do boils down to a simple form, pasti ada sangkut pautnya dengan politik. Dan begitu juga dengan VTuber. Especially ketika gue lihat di Twitter, gue lihat ada kolaborasi antara Pekora atau Hololive dengan McDonald. Bingung gak tuh kalian sebagai penonton VTuber dan membela Palestina, terus kalian lihat berita Pekora x McDonald? Bimbang anjir gue liatnya sumpah. Dan bagi kalian yang masih tinggal di gua or live under a rock, gue mau sedikit kasih konteks kepada kalian yang belum ngerti tentang McDonald, boykot, dan lain-lain. Jadi kayak gini, McDonald itu ngasih free meal 4.000 makanan gratis kepada tentara Israel, yang harusnya menurut gue kasihnya ke Palestina. Kenapa? Karena Palestina yang ditindas kan, bukan Israel. Dan malah ngasih ke Israel, kan what the fuck ya, anjing. Dan usut punya usut, karena McDonald perusahaan dari Amerika, dan Amerika support Israel. Jadi tentu kenapa McDonald ngasihnya ke Israel bukan ke Palestina. Nah, orang-orang kan pasti marah tuh. Orang-orang marah, aktivis-aktivis pada marah, orang-orang pro Palestina sangat murka. Jadi mereka melakukan suatu gerakan yang dinamakan boykot. Jadi orang-orang tidak boleh makan atau produk dari McDonald. Itu adalah long story shortnya. Pokoknya kayak semua drama ini in a nutshell. Jadi kalian ngerti lah ya.
udah sampai sini. Dan gerakan pemboikotan itu sangat efektif, apalagi di Malaysia. Bahkan di Malaysia itu orang McDonald-nya itu mau nuntut orang sumpah di Malaysia mau nuntut orang yang ngeboikot McDonald. Itu gimana ya caranya? Itu gimana konsepnya lu nuntut sebuah gerakan? Kayaknya nggak bisa sih. Pokoknya di Malaysia itu bener-bener efektif lah tentang boikotan ini. Di Indonesia itu gak terlalu efektif gue bisa bilang. Di Indonesia itu ada yang boikot, yang enggak. Teman gue juga masih pada makan anjir. Nah karena McDonald di boikot, dia pun mengalami suatu penurunan sales yang sangat tajam. Katanya kayak 7 miliar hilang. Ingat ya guys, 7 miliar dolar bukan rupiah. Sebenarnya gue gak tahu sih angka spesifiknya berapa, tapi miliar itu gede guys. Jadi karena McDonald udah desperate, dia pun menaikkan salesnya dengan cara kolaborasi dengan perusahaan lain. Contohnya perusahaan yang berhubungan dengan K-Pops, Hoyoverse, dan sekarang Cover Corp. Kalian tahu gak perbedaan antara 3 perusahaan ini yang kolaborasi sama McDonald? Kesamaannya adalah fandomnya yang lumayan fanatik. Bahkan si Mardial pun nge-tweet kayak gini, gue punya suatu spekulasi kenapa mereka pengen kolaborasi dengan fandom yang fanatik. Karena orang fanatik itu, mereka itu tolol, mereka itu gak punya otak. Kalau misalnya orang yang idolanya makan ini, dia pun pengen makan itu. Idolanya pakai baju ini, dia pengen baju itu, gitu-gitulah. Pertama, K-popers, kalian inget gak sih pas si V atau Taehyung itu posting ini? Itu sumpah di komennya itu chaos banget. Komentarnya itu ke-split jadi 2. Yang pertama pro Palestine, yang kedua itu orang-orang yang ngebela si V karena dia ganteng. Orang yang ngebela si V katanya bilang, oh mungkin si Taehyung itu gak tahu kalau misalnya McDonald lagi diboikot. Gak mungkin. Yang pertama itu gak mungkin karena beritanya di mana-mana. Dan gak mungkin juga dia kayak iseng doang foto McDonald gitu. Gak mungkin anjir, soalnya kan akun segede itu pasti ada orang yang ngatur. Gak mungkin CV-nya sendiri yang ngatur konten-konten di Instagram atau di sosial medianya. Dan setelah kolaborasi sama K-pop atau hal-hal yang berbau K-pop, dia sekarang kolaborasi dengan Genshin Hoyoverse. Dan di Hoyoverse ternyata surprisingly sebenarnya gak terlalu banyak yang komen Free Palestine. Gak terlalu banyak rasio antara komen Free Palestine sama yang ngedukung itu, sebenarnya banyak yang ngedukung dan jauh rasionya. Dan hal ini buat gue mikir gitu, seberapa besar fandom K-pop itu. Antara K-pop dan anime wibu-wibuan ini kita mah kecil anjir dibandingin sama fandom K-pop. Dan ketika Make dikolaborasi sama Genshin, sebenarnya udah bau-bau nih, udah bau-bau mencakup anime anjir. Gue udah kayak mikir, udah membuat sebuah prediksi, kayaknya ini bakal ke VTuber nih bentar lagi. Dan akhirnya bener juga kan. Akhirnya kejadian juga, bakal ada stream kolaborasi antara McDonald dan Cover Corp di streamnya si Picora. Ini Twitternya. From 7 PM on Monday, September 16, Hololive VTuber Yusada Picora will be doing a Tsukimi delivery stream. Why don't we all enjoy moon viewing with McDonald delivery? A collaboration with Pecora-san, who always eat Tsukimi family. It's a dream comes true. Ya, jadi si Picora itu memang dia suka makan McDonald guys. Sebelum Israel Palestina viral itu dia memang sebelumnya suka makan McDonald, tapi ya biasa aja gitu. Bedanya dulu gak disupport McDonald, sekarang disupport, sekarang kolaborasi. Itu aja bedanya. Sampai-sampai model si Picora pun yang di rambutnya biasanya ada wortel, sekarang diganti jadi burger di stream itu. Ya jelas karena kolaborasi kan. Dan gue lihat di comment section Twitternya pun sebenarnya adem ayem aja sih, gak ada yang aneh-aneh gitu. Gue gak tahu, mungkin yang komennya itu orang-orang yang verified semua. Jadi kan kalau misalnya orang verified, dia gak mungkin ngomong hal-hal yang aneh-aneh, soalnya kan takut kena drama atau apapun. Jadi aman lah. Nah, terus si Muna Hoshionova, the Queens of Moon and Blunders, dia nge-retweet tentang postingan itu. Dia nge-retweet postingannya, dia bilang kayak gini, jual burger daging kelinci. Jadi itu tuh kayak daging kelinci itu kayak jokes Pekomuna dulu dia pernah kolaborasi sama si Pecora. Dan seperti kalian tebak, emang bakal wholesome kayak jawaban-jawaban Twitter. Kita tahu orang Twitter kayak gimana, hal sekecil apapun dijadikan masalah anjir. Apalagi tentang pemboikotan McDonald's dan sesuatu tentang Palestina Israel ini. Gue tahu niat si Muna itu cuma pengen nge-support senpai-nya gitu, ngasih exposure lebih ke orang Indonesia gitu, meningkatkan awareness orang Indonesia kalau si Picora itu sekarang lagi kolaborasi sama McDonald loh. Lihat loh, dia lagi kolaborasi dengan McDonald. Senpai aku lagi kolaborasi. Tapi entah kenapa kesannya dia kayak gak bisa read the room. Udah tahu kan warga Indonesia sensitif masalah kayak gini. Itu kenapa retweetnya dihapus lagi. Gue yakin itu penghapusan retweetnya itu kayak ada campur tangan manajernya anjir. Dan sekarang pilihannya ada kepada kalian penonton VTuber.
Apa kalian mau unsubscribe dari Hololive dan membenci semua idol lu karena mereka kolaborasi sama McDonald? Menurut gue itu pilihan yang sangat tidak bijak ya, pilihan yang tolol, pilihan yang bodoh. Kenapa? Karena yang pertama, kalau misalnya lu benci OC-OC lu karena mereka kolaborasi sama McDonald, mereka itu cuma karyawan guys. Kalian itu harus aware, harus sadar kalau mereka itu gak punya sebuah suara. Mereka itu gak bisa, saya gak mau collab sama McDonald terus kayak protes ke CEO-nya. Mereka kagak bisa kayak begitu. Soalnya semua keputusan ada di tangannya perusahaan. Jadi mereka mah kayak nurut-nurut aja meskipun mereka tidak setuju. Dan lu gak bisa nyalahin Oshi-Oshi lu juga kan gara-gara itu. Dan ketika lu unsubscribe, bayangin kalau misalnya semua hiburan di kehidupan lu kayak lu, misalnya lu main ML, kalau misalnya McDonald collab sama ML, gimana? Lu mau gak main ML juga? Atau misalnya McDonald X Valorant, terus lu adalah seorang pro player Valorant misalnya, terus lu mau kayak gak main Valorant juga, gak mungkin kayak gitu kan? Menurut gue kalau misalnya lu suka nonton Hololive dan lu pro Palestine kayak gue, ada satu solusi yang sebenarnya terdengar tidak memuaskan, tapi solusi ini menurut gue paling efektif di antara solusi yang lain, yaitu lu nggak beli McDonald dan nggak support streamnya si Vikora yang kolaborasi dengan McDonald. Itu aja. Kenapa gue bilang ini solusi yang tidak memuaskan? Karena setengah-setengah. Lu kayak setengah support, setengah boykot. Jadi gimana? Kayak lu berada netral posisinya. Kalau boykot ya boykot, kalau enggak gitu kan, orang-orang maunya kayak gitu. Ya tapi ya gue cuma memberikan solusi yang paling efektif di tengah, dimana lu support streamnya, maksud gue lu support Hololive, tapi lu menunjukkan kalau lu support Palestina juga dengan cara tidak support streamnya si Pekora ini. Beres skrip gue. Itu semua omongan-omongan yang gue omongin tadi, itu semuanya terskrip. Itu adalah poin-poin gue yang ditulis di sebuah kertas. Ini kertasnya. Dan sekarang gue mau ngomongin tentang opini gue yang sebenarnya. Can I say something? First of all, fuck boycott. Gue rasa itu bukan paling efektif, bukan hal yang paling efektif dilakukan di Indonesia. Banyak karyawan yang di PHK, banyak orang-orang yang butuh duit di sini, banyak orang-orang bapak-bapak yang udah punya anak, dia kerja di McDonald terus di PHK. What the fuck? Terus orang-orang dengan gampangnya bilang, gampang cari kerjaan lain. Kalau orang-orang ngomong gitu, mereka gak pernah dipecat seumur hidupnya. Lu tahu gak sih? Lu tahu gak sih sesusah apa cari kerjaan? Sekarang orang-orang di S1, S2, whatever, itu susah banget cari kerja. Sekarang banyak lulusan S1 yang kerjanya itu gak sesuai sama derajatnya gitu. Atau orang kerja di kantoran, atau orang kerja di mana, tapi malah kerja yang sama-sama kayak lulusan SMA gitu. Itu membuktikan kenapa susah sekarang. Itu membuktikan kenapa sekarang susah banget cari kerja. Apa dengan ngomong gini gue gak support Palestina? Ya gue support. Dan gue benci banget orang Indonesia yang mengkaitkan Israel Palestina dengan agama. Kayak what the fuck anjing. Soalnya ini tuh kayak soal kemanusiaan, bukan agama. Orang Indonesia itu kayak apa-apa dibumbuin sama agama. Kalau misalnya apapun dibumbuin dengan agama, mereka itu langsung kayak, aku akan mengikuti apa kata lu, karena omongan lu itu dibumbui dengan agama. Kalian ngerti lah ya apa yang gue omongin. Karena gue sekarang sedikit emosi, gue gak terlalu bisa mengejawantahkan kata-kata yang mau gue omongin itu.